Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang hubungan bisnis. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok 7. Pertama ada Bekri Saban Witulan, itu saya sendiri. Kemudian ada Iksan Sunela Putra, dan kemudian ada Asipa Warzukni. Oke, tanpa mempermacam muka debat, tanpa memperbanyak kata-kata, kita masuk langsung ke materi pertama. Oke, materi pertama masalah keajenan atau distributor. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 garis miring M DAG garis miring per garis miring 3 garis miring 2016 tentang ketentuan umum distribusi barang. Ini menjelaskan dalam pasal 1 angka 8 disebutkan bahwasanya distributor itu merupakan pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Sedangkan untuk pengertian agent, ini masih di pasal yang sama namun angka yang berbeda, di angka 10. Agent itu merupakan pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Kemudian kita masuk materi selanjutnya. Dalam perjanjian, para pihak akan merumuskan secara sejelas peristiwa apa saja yang menjadi perselisihan. Ini jadi di dalam perjanjian itu, di perjanjian ada beberapa hal yang membuat perjanjian itu menjadi terputus. Itu yang pertama, apabila agen distributor lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada perjanjian keajenan atau distributor, termasuk kewajiban melakukan pembayaran. Nah, di setiap perjanjian atau kontrak itu pasti ada hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak. Nah, hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut harus dilaksanakan. Apabila kewajibannya lalai, itu dilaksanakan, itu agen distributor maupun pihak satunya lagi melakukan kelalaian dalam kewajibannya, maka perjanjiannya otomatis akan terputus. Kemudian yang kedua yaitu apabila agen atau distributor melaksanakan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ya, biasanya dalam perjanjian itu pasti akan dicantumkan atas kesepakatan kedua belah pihak apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, apabila melanggar ya konsekuensinya perjanjiannya akan terputus. Kemudian yang ketiga itu apabila para pihak jatuh pailit. Kemudian yang keempat itu keadaan-keadaan lain yang menyebabkan para pihak tidak dapat melaksanakan apa yang jadi kewajiban-kewajibannya. Kemudian kita masuk ke masalah kewajiban legalitas pelaku usaha, keajinan, dan distributor. Ini dalam Permendak 22 per 2016 disebutkan pelaku usaha distributor wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagai distributor dari instansi atau lembaga yang berwenang. Jadi nggak bisa asal-asalan ya. Untuk jadi distributor harus ada surat izin dari instansi atau lembaga yang berwenang. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas. Jadi alamatnya itu nggak boleh asal-asalan, alamatnya harus jelas, tetap dan benar. Kemudian yang keempat yaitu memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap dan jelas. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki perjanjian dengan produsen atau supplier atau importir mengenai barang yang akan didistribusikan. Nah, itu adalah kewajiban legal kewajiban pelaku usaha untuk distributor. Kemudian kewajiban untuk pelaku usaha keajenan. Yang pertama sama seperti tadi, sama seperti distributor tadi, badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Ini sama saja seperti kewajiban dari pelaku usaha distributor. Tapi yang membedakannya adalah nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 yaitu memiliki perjanjian keajenan dengan pihak yang menunjuknya, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan kemudian yang kelima yaitu menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya. Jadi itu. Jadi ada dua perbedaan kewajiban antara pelaku usaha distributor dan pelaku usaha keajenan. Kemudian kita akan masuk ke masalah franchising atau hak monopoli.
British Franchise Association atau BFA mendefinisikan franchise adalah contractual license yang diberikan oleh suatu pihak atau franchisor kepada pihak lain. Yang pertama, mengizinkan franchise yang menjalankan usaha selama periode franchise berlangsung. Suatu usaha tertentu menjadi milik franchisor. Kemudian franchisor berhak untuk menjalankan kontrol yang berlanjut selama periode franchise. Kemudian mengharuskan franchisor untuk memberikan bantuan pada franchisor dalam melaksanakan usahanya. Kemudian mewajibkan franchisor untuk secara periodik selama periode franchise berlangsung, membayar sejumlah uang sebagai pembayaran dan franchise atau produk atau jasa yang diberikan oleh franchisor kepada franchisor. Bukan merupakan transaksi antara perusahaan induk dengan cabangnya atau antara cabang dan perusahaan induk yang sama atau antara individu dan perusahaan yang dikontrol. Jadi ini bukan merupakan transaksi antar perusahaan individu ya. Kemudian karakteristik dari franchising. Karakteristik dari franchising yang pertama yaitu harus ada suatu perjanjian atau kontrak tertulis antara franchisor dengan franchisee yang berisikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi nggak bisa nih hanya sebatas omongan saja berdua gitu, tapi harus ada tanda bukti perjanjian kontrak itu secara tertulis bisa dilihat. Franchisor. Kemudian yang kedua yaitu franchisor harus memberikan pelatihan kepada franchisee serta menjaga baik hubungan bisnis dalam berbagai aspek bisnis. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya sih apa sih franchisor, apa sih franchisee. Jadi franchisor itu merupakan orang yang pihak yang mempunyai waralaba, pihak yang memberi waralaba. Itu ada franchisor. Sedangkan franchisee ini adalah pihak yang menerima waralaba. Kemudian yang ketiga, franchisor yang menerima waralaba diperbolehkan beroperasi menggunakan atribut franchisor, merek dagang atau prosedur. Jadi merek dagang prosedurnya itu dari atribut-atribut franchisor lah. Franchisor itu bisa digunakan oleh franchisor. Itu karakteristik yang ketiga. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu franchisor berhak mengelola bisnisnya sendiri. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu franchisor membayar fee atau royalti kepada franchisor atas hak yang didapatnya dan bantuan terus-menerus yang diberikan franchisor. Kemudian selanjutnya, franchisor berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu di mana franchisor tersebut adalah satu-satunya pihak yang memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi franchisor ini berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu. Daerah mana saja dari franchisor, dari daerah franchisor yang diberikan. Kemudian selanjutnya itu transaksi yang terjadi antara franchisor dan franchisee bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama. Jadi nggak boleh nih antara franchisor dan franchisee ini melakukan transaksi yang perusahaan induknya sama, tapi perusahaan induk tapi harus berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu franchisee harus mengadakan investasi yang berasal dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain. Mungkin itu ya materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashifa Warzukni dengan NIM 19059137. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan franchising. Yang pertama, diberikannya latihan dan pengarahan kepada franchisee atau pihak terwaralaba yang diberikan oleh franchisor atau pihak pewaralaba. Selanjutnya, diberikannya bantuan finansial dari franchisor kepada franchisee. Dan yang terakhir, diberikannya penggunaan nama perdagangan, produk, atau merek yang telah dikenal sehingga pihak franchisee bisa lebih mudah dalam mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari franchising. Yang pertama adalah adanya program latihan yang dijanjikan oleh franchisor yang seperti telah saya jelaskan sebelumnya, namun kadangkala jauh dari apa yang diinginkan oleh franchisee. Lalu, perincian setiap hari tentang penyelenggaraan perusahaan sering diabaikan, dan hanya sedikit sekali kebebasan yang diberikan kepada franchisee untuk menjalankan akal budi mereka sendiri. Dan yang terakhir, pada bisnis franchisee, jarang mempunyai hak untuk menjual perusahaan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu menawarkannya kepada franchisor dengan harga yang sama. Selanjutnya adalah penggabungan perseroan terbatas atau disebut juga dengan joint ventura. Menurut pandangan ahli hukum,
Joint venture atau joint ventura adalah kerjasama sementara, yaitu semacam partnership atau perserikatan yang bersifat sementara. Joint venture adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian berkala atau disebut juga dengan kontraktual. Joint venture dapat juga diartikan sebagai usaha patungan antara pihak domestik dengan pihak luar atau pihak asing dalam rangka kerjasama yang berupa kontrak yang bersifat internasional dengan masing-masing pihak mendudukan diri pada sistem nasional yang berbeda. Pada kedua belah pihak yang berkontrak harus berpegang pada asas hukum berkontrak, atau disebut juga dengan asas konsensualitas. Ciri-ciri dari joint ventura ini adalah, yang pertama, beberapa perusahaan bersatu membentuk dan mendirikan perusahaan baru. Yang kedua, adanya modal-modal yang digabungkan dari beberapa perusahaan untuk berdirinya perusahaan joint venture ini. Yang ketiga, kekuasaan dalam joint venture sesuai dengan banyaknya saham yang ditanam oleh masing-masing perusahaan, pendiri, dan kesepakatan bersama. Yang keempat, perusahaan-perusahaan pendiri joint venture memiliki eksistensi dan kemerdekaan masing-masing. Dan yang kelima, khusus untuk Indonesia, joint venture merupakan kerjasama antara perusahaan domestik dan perusahaan asing, yang mana baik saham pemerintah atau modal swasta. Operasional dari joint venture ini adalah yang pertama, mencoba memanfaatkan modal asing yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang berasal dari luar negeri. Dan yang ketiga, mencoba untuk memanfaatkan kapasitas manajemen yang berasal dari luar negeri. Keuntungan dari joint venture ini sendiri adalah yang pertama, untuk mengambil alih suatu perusahaan yang sedang berjalan untuk memperluas suatu pasaran. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan-keuntungan dari pajak. Yang ketiga, untuk mendapatkan sumber-sumber baru bagi barang-barang. Dan yang keempat, memperoleh cadangan uang tunai. Sedangkan, kelemahan untuk joint venture ini adalah yang pertama, jika salah dalam memilih sekutu, maka akan meningkatkan risiko politik yang dihadapi. Yang kedua, dapat terjadi perbedaan pandangan antara sekutu lokal dengan perusahaan. Dan yang terakhir, adanya harga transfer produk atau komponen yang akan menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Sunala Putra. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Syifa, yaitu tentang bangunan guna serah atau Build, Operate, and Transfer. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248 KMK 04/1995 tanggal 2 Juni 1995 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bangunan serah guna adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangunan guna serah dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa bangunan guna serah berakhir. Materi selanjutnya, kewajiban dan hak masing-masing pihak. Pihak pertama berkewajiban untuk yang pertama menyiapkan dan menyerahkan tanah sebagaimana dalam keadaan kosong dan bebas dari ikatan hukum dengan pihak lain kepada pihak kedua dengan suatu berita acara penyerahan yang akan dilampirkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. Yang kedua, membantu kelancaran pengurusan dan penyelesaian hak guna bangunan atas tanah tersebut tercatat atas nama pihak kedua, serta membantu kelancaran pengurusan penyelesaian perizinan dalam rangka pendirian sarana yang diperlukan antara lain izin mendirikan bangunan, surat izin tempat usaha, atau biaya pihak kedua. Yang selanjutnya, kewajiban dan hak masing-masing pihak. Pihak kedua berkewajiban untuk yang pertama melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud sampai selesai dalam jangka waktu maksimal 2 tahun
setelah keluarnya sertifikat hak guna bangunan atas nama pihak kedua di atas tanah sertifikat hak milik atas nama pihak pertama sebagai masa konstruksi. Yang kedua, membayar biaya pengadaan tanah. Yang ketiga, menyetorkan bagian keuntungan setiap tahun kepada pihak pertama. Yang keempat, membayar kompensasi atas pemberian hak guna bangunan atas nama pihak kedua di atas hak milik atas nama pihak pertama. Yang kelima, membayar pajak bumi dan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, mengadakan renovasi bangunan dan sarana penunjangannya sekurang-kurangnya tiap 5 tahun sekali. Yang ketujuh, mengasuransikan bangunan tersebut pada perusahaan asuransi sejak pembangunan dimulai sampai dengan berakhirnya kerjasama. Yang ke-8, menyerahkan kembali bangunan dan hak pengoperasian kepada pihak pertama setelah berakhirnya jangka waktu pengoperasian dalam keadaan baik dan dapat berfungsi secara maksimal. Yang ke-9, pihak kedua berhak menjaminkan hak guna bangunan atas nama pihak kedua di atas hak milik atas nama pihak pertama pada bank atau lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Yang ke-10, risiko finansial yang diakibatkan oleh transaksi antara pihak kedua dengan bank atau lembaga keuangan maupun pihak-pihak lain menjadi beban dalam tanggung jawab pihak kedua. Materi yang selanjutnya, pemutusan perjanjian. Perjanjian dapat diputuskan apabila yang pertama, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhirinya dan dituangkan dalam persetujuan tertulis. Yang kedua, pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pembangunan. Yang ketiga, terjadinya keadaan memaksa atau force majeure dan perjanjian ini disepakati untuk diakhiri. Yang keempat, pemutusan perjanjian ini dapat terjadi pada masa pembangunan bangunan maupun pada masa pengoperasian bangunan supermarket. Materi yang selanjutnya, penyerahan kembali bangunan dan hak pengoperasian. Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum perjanjian berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan evaluasi terhadap aset dan hutang piutang yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini. Yang kedua, dalam hak pelaksanaan perjanjian ini berlangsung dengan lancar dan tertib dan jangka waktu pengoperasian berakhir. Maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu kerjasama, pihak kedua wajib menyerahkan bangunan supermarket kepada pihak pertama dengan suatu berita acara penyerahan. Yang ketiga, berita acara penyerahan tersebut harus memuat secara terperinci keadaan tanah dan bangunan pada saat penyerahan kembali hak pengoperasian dari pihak kedua kepada pihak pertama. Hanya itu. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.